저에게도 조국은 하나입니다. Halo pemuda-pemudi yang hobinya rebahan, kembali lagi bersama saya Babang Don Cuan. Di hari, jam, menit, bahkan detik ini saya akan memulai sebuah film yang bertemakan kaca spion alias mata-mata, yang mana film ini diambil dari kisah nyata seorang mata-mata asal Korea Selatan yang melakukan penyusupan ke Korea Utara. Film yang berjudul The Gone North ini dibintangi oleh jajaran aktor kelas A Korea Selatan atau bisa dipanggil apa, Chungmuro, dengan kualitas akting terbaik. Beberapa aktor Chungmuro yang terlibat diantaranya Hwang Junmin, Lee Sung-min, Cho Jin-won, dan Ju Ji-hoon. Dikarenakan besok saya mau main bola bareng Bang Dodo di Sijalak Rupat, jadi tak usah banyak omon-omon lagi. Siapkan bantal, posisikan rebahan, tariklah selimut Anda, dan selamat menonton. And now is Nobar. Film diawali dengan nuansa dan latar pada tahun 1992, di mana sang aktor utama, kita panggil saja Samsul, tiba-tiba didatangi oleh Kepala Badan Intelijen Korea Selatan. Mereka menawarinya agar menjadi agen khusus, mengetahui bahwa negaranya terancam oleh Korut alias Korea Utara yang sedang dicurigai mengembangkan senjata nuklir. Lantas Samsul pun langsung untuk menyetujui tawaran tersebut. Sejak hari itu Samsul mulai mempersiapkan dirinya untuk misi penyusupan ke negaranya si Kim Jong-un, untuk bisa menghapus jejaknya yang merupakan seorang mantan tentara Korea Selatan. Samsul pun mulai mencoba untuk mabok-mabokan cap orang tua, berjudi QQ, hingga meminjam uang dari temannya dengan alasan untuk mendirikan sebuah usaha, yang mana dari kejadian itu Bang Haji Roma dengan kekuatan satria bergitarnya mampu menghipnotis para penontonnya dengan lagu ciptaannya. Pada akhirnya Samsul pun hutangnya mulai menggunung. Beralih ke tahun 1993, misi pertama Samsul adalah mengkorek informasi dari seorang fisikawan nuklir asal Korea Selatan yang bernama Profesor Kim Jang-hyuk. Karena diketahui sebelumnya profesor ini sering melakukan perjalanan ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Bahkan terhitung dalam setahun itu mencapai 26 kali. Kalau setahun itu 12 kali, berarti sebulan itu 2 kali. Zaman dulu banyak duitnya ini orang nih. Karena itulah profesor ini pun dicurigai telah mengetahui tentang informasi nuklir yang berada di Korea Utara tersebut. Setelah melakukan interogasi kepada si profesor, alangkah kagetnya para agen gas. Bu, tadi pesan gas ya, Bu? Oh mohon, tapi yang pemasangkeun AI teh sasa di bumi ibu teh tiasa. Sorry, maksudnya agen intelijen Korea Selatan mendengar bahwa Korea Utara bukannya baru mengembangkan nuklir, melainkan sudah memilikinya di 4 tahun yang lalu. Maka dimulai dari sinilah misi seorang agen Samsul untuk mendekati para pejabat Korea Utara. Pada Maret 1995, Samsul harus ke Beijing untuk bisa mendekati seorang direktur Komite Luar Negeri Korea Utara yang bernama Ri Myung-won, kita sebut saja Direktur Ri. Ia bertanggung jawab dalam mengurus semua perdagangan luar negeri Korea Utara. Untuk bisa mengelabui Direktur Ri, Samsul di sini harus menyamar sebagai seorang pebisnis yang sukses. Samsul sebenarnya mengetahui banyaknya intelijen yang menghilang di Beijing. Tentunya ini semua dalangnya adalah Korea Utara. Maka dari itu, Samsul harus mengubah seluruh jati dirinya. Kalau sampai ketahuan, dia juga bisa hilang juga di sana. Samsul pada akhirnya berhasil mendekati seorang pebisnis bernama Kiyohara, bukan Manohara. Diketahui Kiyohara ini memiliki koneksi dengan Komite Luar Negeri Korea Utara. Di sini Samsul mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Korea Utara. Selama hampir 6 bulan mendekati Kiyohara, Samsul juga menyadari bahwa ia mulai diawasi oleh pihak Korea Utara. Setiap gerak-geriknya selama di Beijing seakan selalu dipantau, hingga bahkan telepon pribadi milik Samsul yang telah disadap. Di sisi lain, mengetahui Komite Luar Negeri Korea Utara melakukan bisnis di Cina, organisasi intelijen Korea Selatan berencana membuat mereka menjadi kesulitan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan produk dari Korea Utara. Dalam berita dikatakan bahwa pemasok berasal dari Cina, lalu baru dipalsukan dengan asal Korea Utara. Hal ini membuat seakan-akan Cina mengalami kerugian besar dan meminta ganti rugi kepada Korea Utara.
Dengan itu, mereka dapat membuka kesempatan untuk Samsul yang seorang pebisnis untuk mendekati seorang sekelas direktori. Setelah sekian purnama menanti, akhirnya Samsul berhasil mendapatkan telepon dari direktori. Direktori mengajak Samsul untuk bertemu di sebuah rumah makan Padang. Ternyata di sini direktori yang sudah mengetahui kalau Samsul adalah seorang mantan tentara. Maka, untuk menguji kesungguhan Samsul yang identitasnya sebagai seorang pebisnis, direktori meminta Samsul untuk memberinya sedikit informasi tentang intelijen Korea Selatan. Samsul di sini juga berhasil untuk meyakinkan mereka tentunya agar bisa memperlancar misinya untuk dapat berbisnis dan bisa masuk ke Korea Utara. Samsul pun akhirnya memberikan informasi tersebut. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Choi Hak Seong. Sebut saja Kepala Choi. Memang Choi merupakan seorang kepala intelijen Korea Selatan. Choi memberi Samsul beberapa berkas-berkas informasi mengenai badan intelijen tersebut. Sebenarnya, ini hanyalah berkas-berkas yang tidak begitu membahayakan keamanan negara. Selanjutnya adalah rencana penyadapan. Samsul akhirnya bisa bertemu dengan direktori dan beberapa petinggi Korea Selatan. Samsul membawa berkas informasi yang diminta dan uang untuk menutup kerugian dari Cina. Jong Meo Tai, ia adalah seorang petinggi dari Kementerian Pertahanan Korea Utara. Jeong ini juga yang selalu mewaspadai dan tidak pernah mempercayai Samsul. Samsul merasa kesal saat si Jong berkata, "Tidak usah mencari bisnis di Korea Utara. Berikan aku informasi rahasia militer Korea Selatan, maka aku akan memberimu 3 miliar untuk informasi yang bagus." Samsul pun kesal dan marah karena di sini jiwanya terkoyak. Jiwanya itu adalah seorang pebisnis gitu ya. Samsul tahu kalau itu hanyalah sebuah tes dari mereka. Samsul pergi dengan situasi kakehel, atau apa itu bahasa Indonesia itu kesal. Terus gak lama kemudian direktori mencoba untuk menghubungi Samsul untuk bertemu kembali. Kali ini dengan tujuan benar-benar membicarakan bisnis, karena bisnis is bisnis. Di sini Samsul sudah merekam semua pembicaraan dengan perekam suara yang telah ia sembunyikan di kaos kaki. Samsul ini cukup cerdik, dia juga telah menyembunyikan alat perekam suara di kamar mandi sebelum masuk ke ruang pertemuan. Setelah itu Samsul mencoba memancing amarah si Jeong. Maka dengan perdebatan ini, Samsul punya alasan untuk menenangkan dirinya di kamar mandi dan mengambil alat perekam sebelumnya tadi. Tapi itu pun masih saja dicurigai sama si Jeong. Samsul digeledah lagi, namun untungnya penggeledahan itu dihentikan oleh direktori. Di pembicaraan bisnis antara Samsul dengan direktori, Samsul di sini sudah menemukan bisnis yang sangat bagus. Sementara direktori dia menjanjikan channel bisnis eksklusif terkemuka di Korea Utara. Tapi sebelumnya itu direktori mempunyai sebuah syarat. Dia meminta Samsul untuk menjualkan barang antik dari dinasti Goryeo, yaitu kerajaan lama Korea. Samsul pun kembali dan membicarakan masalah tersebut dengan Kepala Choi yang merupakan atasannya. Samsul dan Kepala Choi akhirnya memutuskan untuk melakukan bisnis periklanan. Karena cuma hanya itulah bisnis yang dapat membawa Samsul masuk ke Korea Utara. Samsul mulai mencari tim produksi dan bekerja sama dengan seorang pebisnis bidang periklanan yang bernama Han Chang-jo. Orang itu sudah menjalin bisnis tersebut selama 15 tahun dan sangat berkeinginan untuk syuting iklan di Korea Utara, yang mana dari dulu ini tidak pernah terlaksana. Akhirnya ketemu sama agen Samsul dan dia dapat mewujudkan keinginannya itu. Mulai dari sinilah kita bakal diperhatikan dengan kondisi Korea Selatan yang sedang panas-panasnya akan pemilihan presiden baru. Terjadi perebutan kekuasaan antara Partai Demokrasi dan Partai Liberal. Ini juga akan menjadi salah satu bagian penting yang tidak akan kalian duga di akhir film. Berpindah ke sebuah klub malam di Beijing, di sini diadakan tempat pertemuan Samsul dengan para petinggi Korea Utara. Direktori yang merasa Jeong ini usil pikeheuleun pika anjingeun dan membuat suasana menjadi tidak nyaman, malah menyuruhnya untuk pergi. Direktori juga meminta Samsul untuk menunggu selama 3 hari untuk persetujuan proyek tersebut. Karena direktori sendiri harus menunggu keputusan pemimpin Korea Utara saat itu, yaitu si Kim Jong Il, bapaknya Kim Jong Un.
Diperlihatkan pada tanggal 5 April 1996, pihak Korea Utara melakukan penyerangan di zona gencatan senjata perbatasan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Di balik insiden penyerangan ini ternyata tersimpan sebuah rahasia yang mengejutkan di akhir film. Lagi-lagi di akhir film nih ya. Sebuah siasat untuk membuat partai liberal bisa memenangkan pemilu. Karena rakyat merasa takut akan pergantian partai yang akan berkuasa, perlu diketahui yang berkuasa pada saat ini adalah Partai Liberal. 21 April 1996, 10 hari pasca pemilu parlemen, Samsul yang meliput berita tersebut mulai curiga atas keanehan yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Bertepatan saat itu juga, Direkturi menghubungi Samsul dan menyuruh Samsul untuk datang langsung ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Tentunya untuk membahas masalah proyek proyek iklan dengan Jenderal Kim Jong Il. 27 April 1996, Samsul tiba di Bandara Sun An Pyongyang, dijemput langsung oleh Jeong. Samsul dibawa dan diinterogasi dengan alasan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, karena Samsul mau bertemu dengan orang nomor 1 di Korea Utara. Setelah melakukan perjalanan udara, darat, laut, langit, atau apalah itu, dan menembus keamanan penjagaan, akhirnya Samsul bisa bertemu langsung dengan Jenderal Kim Jong Il. Pembicaraan begitu tegang karena berbicara dengan orang nomor 1 di Korea Utara. Samsul dan Direkturi memperlihatkan rencana proyek yang akan mereka jalani, sembari berusaha meyakinkan Jenderal Kim Jong Il agar proyek iklan tersebut segera disetujui. Untuk bisa mendapatkan keuntungan besar, Korea Utara harus mengizinkan akses bebas dalam mengunjungi objek-objek pariwisata yang akan dijadikan tempat pembuatan iklan tersebut. Kalau seandainya Kim Jong Il menyetujui ini, Samsul akan leluasa mencari di mana letak pengembangan nuklir tersebut. Jenderal Kim Jong Il pun akhirnya menyetujui rencana tersebut dan kontrak kerja disepakati selama 5 tahun ke depan. Kerjasama yang pertama dalam 40 tahun terakhir antara kedua negara tersebut, dengan syarat Samsul harus memandu Kim Jong Il untuk menjualkan artefak yang lainnya karena penjualan artefak sebelumnya memiliki harga yang sangat bagus. Pembuatan iklan mulai dilakukan hingga sampai ke wilayah Yongpyeon. Wilayah ini sepenuhnya di bawah kontrol militer, tepatnya wilayah kekuasaan Si Jeong, setelah Samsul berhasil membujuk Si Jeong dan berhasil menginjakan kaki di Yongpon Utara. Samsul di sini berkeliling dengan Kemarad Kim. Apa sih namanya Kemarad Kim? Ribet sih namanya ya. Kemarad Kim ini sebenarnya adalah mata-mata bantuan untuk Samsul. Ia mengkhianati Korea Utara karena tidak disetujui dengan kepemimpinan Kim Jong Il. Banyak rakyat mengalami ketidakadilan. Di sini juga terlihat di mana mayat-mayat banyak bergeletakan dan ada yang dikubur begitu saja. Masih di Korea Utara, saat perjamuan makan, Direkturi memberitahu Samsul bahwa Kemarad Kim ketahuan mengkhianati negara. Ia memperingatkan Samsul apabila Jenderal Kim Jong Il sampai mengetahuinya. Tidak hanya kerjasama proyek iklan akan hancur, namun hidup mereka berdua juga akan dalam bahaya. Direkturi memang sudah mencurigai Samsul adalah seorang mata-mata saat pembicaraannya dengan Kemarad Kim disadap waktu Samsul dan Kemarad Kim berkeliling sebelumnya. Untungnya Direkturi di sini sudah tidak peduli lagi tentang Samsul yang mata-mata ataupun seorang pebisnis. Desember 1997, 15 hari sebelum pemilu presiden, Samsul merasa Direkturi telah mengetahui identitas aslinya. Namun mengapa jika dia tahu tetapi Direkturi seakan bersikap tidak terjadi apa-apa? Itu membuat Samsul susah menentukan pilihannya. Beralih ke Korea Selatan yang sedang panas akan pemilu presiden, Kepala Choi bertemu dengan pemimpin Badan Intelijen Negara. Di sini kita ketahui akan keberadaan sebuah dokumen rahasia yang telah disadap saat di Cina tentang penghapusan Badan Intelijen Negara. Hal itu akan terjadi jika pemimpin Partai Demokrasi Kim Dae-jung memenangkan pemilu dan menyuruh Kepala Choi untuk segera mungkin menemui pihak Korea Utara.
Walaupun awalnya kepala Choi tidak setuju, namun karena didesak oleh pemimpinnya dan mengungkit tentang masa depan organisasi intel negara, ia pun menyetujuinya dan menggunakan Samsul untuk menjadi perantara. Kepala Choi menyuruh Samsul untuk memberikan sebuah surat dari salah satu partai, tentunya bukan partainya Kim Dae-jung. Surat ini diperintahkan untuk dikirim ke Korea Utara. Samsul juga tidak boleh membuka surat tersebut, tentunya itu membuat Samsul penasaran. Samsul sebenarnya juga tidak setuju dengan tugas tersebut karena bermuatan politik. Namun Samsul terpaksa melakukannya, walaupun hal itu dapat membahayakan proyek iklan dan identitas aslinya yang merupakan seorang mata-mata. Sebenarnya organisasi intel negara Korea Selatan pada saat itu tidak menyetujui kalau pemimpin Partai Demokrasi Kim Dae-jung menjadi presiden, karena Kim Dae-jung dituduh memiliki paham komunis dan itu akan sangat menguntungkan bagi Korea Utara. Hal ini karena sama-sama memiliki paham komunis. 8 Desember 1997, 3 hari setelah Samsul membawa surat itu ke Direkturi Perwakilan Organisasi Intel Negara dan partai yang berkuasa saat ini, datang ke hotel tempat Samsul menginap di Beijing. Mereka melakukan rapat dan tidak keluar selama 2 hari penuh. Nggak tahu makan, nggak tahu enggak, nggak tahu beol juga ataupun enggak, pokoknya 2 hari nggak keluar aja ya. Di sini Samsul merasa bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh organisasi dan Samsul berencana untuk bisa mengetahui apa di balik semua ini. Mengetahui bahwa ruangan direkturi yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan, Samsul pun berusaha mendahului para tamu dari organisasi dan parlemen untuk masuk dan menaruh alat penyadap untuk mendengar pembacotan mereka. Sebelum para tamu datang, Samsul bergegas ke ruangannya sendiri untuk menyadap percakapan mereka. Kepala Choi pun datang sebagai perwakilan organisasi intelijen. Ternyata diketahui bahwa parlemen dan organisasi sentral negara bersekongkol meminta bantuan kepada Korea Utara untuk melakukan serangan ke sekitar perbatasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Korea Selatan tahu bahwa beginilah komunis. Sebenarnya Direkturi tidak setuju dengan rencana tersebut karena ini akan menimbulkan kesenjangan lagi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Apalagi sekarang kedua negara ini sudah melakukan kerjasama di bisnis periklanan. Namun keputusan ini tentunya akan tetap di tangan petinggi negara Kim Jong-il saat itu. Imbalan yang bernilai hingga 400 miliar, tentu saja Korea Utara ingin sekali untuk menyetujuinya. Samsul yang kecewa mendengar kenyataan tersebut mencoba menemui Direkturi dan mengajaknya untuk berjuang bersama. Menemui dan meyakinkan Jenderal Kim Jong-il bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan karena jika rencana penyerangan itu dilakukan, tentunya akan menghentikan proyek iklan dan penjualan artefak. Setelah lama berdebat dan merasa ini adalah tindakan yang memalukan untuk negaranya, Jenderal Kim Jong-il pun memutuskan untuk menarik dan menghentikan rencana penyerangan ke perbatasan Korea tersebut. Korea Selatan maksudnya ya. Bersamaan juga dengan dihentikannya proyek iklan dan penjualan artefak untuk beberapa waktu ke depan, hingga setelah berlangsungnya pemilihan Presiden Korea Selatan. Hal itu akhirnya membuat organisasi internal negara dan anggota parlemen Korea Selatan sangat marah. Karena penyerangan itu tidak terjadi dilakukan, akhirnya Kim Dae-jung lah yang terpilih menjadi presiden. Samsul yang masih berada di Korea Utara mengunjungi rumah Direkturi untuk merayakan keberhasilan mereka dalam membujuk Jenderal Kim Jong-il untuk menghentikan penyerangan dan melindungi harmonisasi Korea Utara dan Korea Selatan. Karena anggota parlemen dan organisasi intel tidak lagi mempercayai Samsul tentang kerahasiaan rencana penyerangan di perbatasan, mereka pun memutuskan membongkar identitas asli Samsul dan membuat sebuah berita palsu alias hoax bahwa Samsul adalah seorang mata-mata yang membocorkan rahasia negara. Mengetahui berita tersebut, sebelum para petinggi yang lain mengetahuinya, Direkturi menyusup ke kamar Samsul dengan menodongkan sebuah pistol dan raut wajah yang sangat kecewa karena mengetahui Samsul adalah benar-benar seorang mata-mata. Direkturi memberinya sebuah identitas palsu untuk keluar dari Pyongyang. Kondisinya Samsul masih berada di Korea Utara habis nemuin Jenderal Kim Jong-il. Kita juga bakal diperlihatkan bagaimana hubungan persahabatan yang secara tidak langsung terjalin antara Samsul dan Direkturi.
Setelah Presiden Kim Dae-jung terpilih, akhirnya pemerintah Korea Selatan menyelidiki insiden penyerakan di perbatasan dan menghapus Badan Intelijen Negara. Setelah itu dibentuklah sebuah agensi keamanan nasional, NIS, sebagai penggantinya. Kepala Choi juga ditangkap karena spionase dan bocornya informasi seorang agen rahasia. Semua ini akan membuka wajah asli rejim sebelumnya. Tahun 2005, 5 tahun kemudian, di sebuah studio yang berada di Shanghai, Cina, tempat inilah yang pada akhirnya kerjasama selama 10 tahun proyek periklanan dan kerjasama antara dua negara menunjukkan keharmonisasian. Setelah sekian lama, akhirnya kedua pejuang negara itu, yaitu Samsul dan Direktur Ri, bertemu kembali. 5 tahun setelahnya, Samsul aktif di berbagai bidang karir. Juni tahun 2010, Samsul ditangkap dikarenakan dianggap melanggar hukum keamanan nasional. Ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Film ini seakan membuka sebuah sisi baru, di mana seorang mata-mata yang tidak selalu dipenuhi dengan adegan baku hantam, namun penuh dengan adrenalin dikarenakan membuat deg-degan filmnya. Bagaimana seorang mata-mata tidak hanya harus mampu membela diri secara fisik, namun juga mental dan kemampuan berbicara. Tamat. Ending yang sangat mencongongkan.